Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam waktu pandemi ini Bapak Ibu guru selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Subadria dari SD Mojosari Piyungan akan mempersembahkan buku digital saya. Buku ini saya susun atas kerjasama saya dengan KKPIB 7 Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dipora Daerah Istimewa Yogyakarta. Video penilaian pembelajaran dipersembahkan oleh komunitas KPI Yogyakarta, Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat mengikuti. Buku penilaian pembelajaran kurikulum 2017 untuk guru sekolah dasar disusun oleh Ibu Subadria SD Mojosari, terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, bab kedua kompetensi guru, bab 3 penilaian hasil belajar, bab 4 tentang supervisi dan penilaian. Bab 1 pendahuluan menampilkan masalah-masalah dalam penilaian, yaitu penilaian cenderung pada awal instrumen penilaian. Yang ketiga, bab 2 kompetensi guru. Kompetensi guru yang saya sampaikan pada buku yang pertama yaitu kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional yaitu guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi sesuai kurikulum yang baik terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan lainnya, orang tua wali murid, dan masyarakat sekitar. Bab 3 penilaian hasil belajar mencakup A. Pengertian penilaian, B. Pendekatan penilaian otentik, C. Prinsip-prinsip penilaian, D. Instrumen penilaian, E. Tahapan penilaian, F. Lingkup dan teknik penilaian. Pengertian penilaian yaitu proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran. Sedangkan penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Pendekatan penilaian otentik. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya, meliputi penilaian formatif dan sumatif. Kemudian penilaian sumatif dalam 3 kelompok besar yaitu assessment of learning, penilaian atas pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran,
dan assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian yang pertama sahih, yaitu mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif, didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adil, tidak menguntungkan maupun merugikan siapapun. Yang keempat terpadu, merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Yang kelima terbuka, semua prosedur penilaian, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup semua aspek dan dapat memantau kemampuan peserta didik. Sistematis, menggunakan langkah-langkah yang baku, beracuan kriteria, yaitu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi, dan akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik teknik, prosedur, maupun hasilnya. Instrumen penilaian. Menurut Agus Wasisto tahun 2018 halaman 179, bahwa instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar, yaitu tadi, pada kompetensi inti, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Tahapan penilaian. Tahapan perencanaan, yaitu meliputi pemetaan tadi, penyusunan CCTV, dan penyusunan instrumen penilaian. Sedangkan tahap pelaksanaan meliputi menganalisis hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian. Lingkup dan teknik penilaian. Yang pertama, lingkup penilaian meliputi aspek sikap spiritual, B. aspek sikap sosial, C. aspek pengetahuan, D. aspek keterampilan. Kedua, teknik penilaian sikap spiritual. Kompetensi sikap spiritual KI1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap yang diamati yaitu taatan beribadah, berperilaku, syukur, berdoa, dan toleransi. Adapun tabel yang digunakan menggunakan nomor, tanggal, indikator yang diamati, dan catatan guru. Sedangkan teknik penilaian sikap sosial, kompetensi sikap sosial KI 2 yang akan diamati mencakup perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta negara. Kemudian, teknik yang digunakan menggunakan lembar pengamatan dan jurnal. Jika tiga tabel memuat nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, tutur sikap, dan tindak lanjut. Penilaian sikap jika digambarkan dalam diagram meliputi yang pertama, observasi guru kelas dilakukan saat pembelajaran dan di luar jam pembelajaran. Kemudian, observasi mata pelajaran, yaitu pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian, yang penunjang meliputi penilaian diri dan penilaian antar teman. Diperlukan guru untuk konfirmasi. Lalu, bagaimana alur pelaksanaan penilaian sikap? Yang pertama, kita melaksanakan observasi harian. Hasil observasi itu ditulis dalam jurnal harian
kemudian di-recap dalam jurnal per semester. Setelah itu dirapatkan oleh Dewan Guru, baru dijadikan hasil diskusi sikap di rapat. Teknik dan instrumen penilaian sikap, yaitu untuk teknik kita menggunakan observasi, authentic assessment, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik serta jurnal. Kemudian untuk observasi, bentuk instrumennya menggunakan pedoman observasi, daftar spek dan skala penilaian, disertai rubrik. Bertujuan untuk melihat hasil tes formatif, pembentukan sikap berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian authentic assessment, bentuk instrumennya yaitu stimulus dan respons, kolaborasi play, kemudian debat dan sebagainya. Tujuannya yaitu membentuk sikap dan perilaku. Teknik penilaian diri, bentuk instrumennya menggunakan lembar penilaian diri, bertujuan untuk self-awareness dan self-koreksi, yaitu koreksi diri. Teknik penilaian antar peserta didik menggunakan bentuk instrumen lembar penilaian antar peserta didik, bertujuan membangun sikap objektif apresiasi perbedaan. Sedangkan teknik jurnal menggunakan bentuk instrumen lembar jurnal, bertujuan untuk formatif terstruktur. B. Penilaian pengetahuan. Yang pertama, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik, meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Adapun prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari perencanaan, pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Adapun teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, yaitu untuk teknik penilaian tradisional, bentuk instrumennya bisa tes tulis, esai atau mini paper, tes lisan, pilihan ganda, ujian, jawaban singkat, menjodohkan benar salah dan uraian. Kemudian teknik authentic assessment seperti tes tertulis, proyek, esai atau paper, diskusi, penelitian, observasi, situasi kontekstual, dan aplikasi pengetahuan. Sedangkan teknik penilaian diri, bentuk instrumennya menggunakan lembar penilaian diri. Penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari KI 3 dan KI 4 pada periode tertentu. Oleh karena itu, pemetaan itu harus dibuat terlebih dahulu agar dapat menilai dengan baik. Alur penilaian dalam satu semester yang pertama yaitu melihat KD dan indikator bertema. Kemudian menjabarkan KD dalam satu tema. Selanjutnya, pembelajaran satu tema dikembangkan menjadi 4 subtema. Dan dalam satu subtema ada penilaian harian. Tema 1 dan 2 untuk materi PTS. Setelah keempat tema selesai, dilaksanakan penilaian akhir semester. Alur penilaian pengetahuan yang pertama yaitu penilaian harian dilakukan dalam bentuk tes tertulis, lisan, atau penugasan setelah satu tema. Yang kedua, penilaian tengah semester atau PTS dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah tema dalam satu semester atau setelah 8 sampai 9 minggu belajar efektif
dan bentuknya tes tertulis. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS dan penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema dalam satu semester belajar efektif. Teknik dan instrumen penilaian keterampilan meliputi yang pertama, teknik praktek atau kinerja, untuk instrumennya daftar tes dan skala penilaian. Misalnya, bermain peran, IPA, ibadah, olahraga, membaca, dan menyanyi. Kemudian teknik authentic assessment, dan instrumennya penelitian atau observasi, situasi kontekstual. Kemudian contohnya perilaku yaitu membantu guru, menolong teman, pramuka, dan menjaga kebersihan diri serta kelas. Kemudian teknik proyek meliputi daftar step dan skala penilaian, contohnya bakti sosial, pentas seni, debat, dan penghijauan. Yang keempat, teknik portofolio, yaitu bentuk instrumennya menggunakan daftar cek skala penilaian, contohnya yaitu pembuatan makalah, piagam, kumpulan puisi, dan laporan penelitian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita lanjutkan bab 4 dalam buku saya, yaitu supervisi dan penilaian. Dalam bab 4 itu, saya menuliskan tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kenyataan di lapangan, banyak guru mengalami kesulitan untuk menguasai kurikulum baru ini, khususnya dalam penilaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, tentunya kepala sekolah melaksanakan supervisi pendampingan terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, video pembelajaran kali ini bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.